Coba langsung itu dah hidup tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Sekolah telah menerima saya. Saya ingin mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Sedih kiranya Bapak menerima wawancara ini. Ya baik Pak Dona, silakan. Sebelum itu saya kabar dulu. Bagaimana Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Dona, sehat. Alhamdulillah sehat. Dalam pengambilan keputusan Pak, apakah Bapak pernah dalam menemukan kasus-kasus yang bersifat dilema gitu Pak dalam Bapak mengambil keputusan Pak? Ya dalam tugas kita Pak Dona ya, kita kan sebagai kepala sekolah ini ada tupoksinya gitu kan. Dan tupoksi itu nanti juga kita dibekali dengan juknis, teknis dan juklak gitu ya. Nah dalam perjalanannya tentu tidak semuanya sesuai dengan juknis, juklak. Yang namanya dilema tentu ada ya. Tentu ada, kita sedang mengambil keputusan tentu ada dilema karena Ya. kepala sekolah ini membuat kebijakan di sekolah gitu. Jadi apakah ada contoh kasus yang Bapak temukan dan Bapak alami sehingga Bapak mengalami dilema pengambilan keputusan Pak? Memang ada contohnya Pak Donar ya. Ada siswa kami dulu gitu kan, itu siswa kita ya. Iya, gitu. Itu ada terlibat kasus narkoba gitu kan. Kasus narkoba ini sehingga sang anak ini sempat ditahan di kepolisian, kemudian sempat jatuh vonis sekitar 1,5 bulan gitu ya. Setelah itu orang tuanya datang ke sekolah gitu kan, anaknya sudah bebas gitu kan, anaknya sudah bebas dan anaknya meminta untuk dapat masuk kembali ke sekolah ini. Dan orang tuanya tidak datang sendiri gitu. Orang tuanya datang juga dengan membawa ya orang penting juga lah, semacam LSM gitu kan, yang tentunya mendesak di sekolah agar anaknya diterima kembali gitu. Itu permasalahan juga gitu kan, karena kalau misalnya kita terima ini tentu bermasalah gitu kan, nama baik sekolah juga tentu akan tercemar dikarenakan Ada mantan ya. Istilahnya ya walaupun dia masih anak-anak gitu kan, masih dalam perlindungan lah gitu kan ya, tetapi ini kan sudah merupakan kasus kriminal juga gitu kan. Oke. Jadi tentang apa Pak ya, narkoba lah Pak ya. Iya, narkoba. Kemudian Pak, dalam Bapak mengambil keputusan itu langkah-langkah Bapak itu adakah yang Bapak spesialkan sesuai prosedur atau langsung Bapak ambil tindakan atau bagaimana Pak? Adakah prosedur yang Bapak lalui itu Pak? Tentunya saya mempelajari sedikit banyak, harus mempelajari tentang kasus ini gitu kan. Saya pelajari, kemudian ya saya juga googling lah tentunya gitu kan. Karena saya juga mengambil tindakan itu tentu harus kuat, karena tentu juga harus berdasarkan sebuah aturan gitu kan. Dan aturan itu sudah disepakati bersama sebenarnya dalam tata tertib sekolah begitu, bahwa siswa kita yang terlibat dalam kasus narkoba itu akan langsung dikeluarkan, dan itu semua kan berdasarkan rapat juga dengan orang tua gitu kan. Artinya aturan itu yang saya tegakkan gitu. Dan memang waktu itu karena di sini ada desakan juga dari luar, tapi saya tetap berpegang teguh gitu kan kepada aturan itu, karena tata tertib itu kan diketahui oleh orang tua dan yang mengesahkan juga dulu atas rapat komite gitu berarti kan memang ada kerjasamanya seperti itu. Itu yang membuat saya bisa membuat keputusan di saat itu. Kemudian Pak, kira-kira apa hal-hal yang membuat Bapak sedang mengambil keputusan itu efektif dalam pengambilan keputusan? Apa yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan secara umum Pak? Secara umum ya. Ada apa saja sehingga Bapak itu mudah mengambil keputusan Pak?
Ini dalam kasus narkoba tadi atau dalam boleh secara umum, secara boleh. umum ya. Ya kalau kita sebenarnya Pak, ya, masalah-masalah dilema ini Pak, ya. Dilema ini tentu kita harus istilahnya berpikir, kemudian kita juga harus melihat aturan-aturan yang ada, gitu ya. Sebenarnya Pak, kalau kita jalankan tupoksi kita, gitu Iya. kan, kemudian ada aturan-aturannya, gitu kan, yang dilema-dilema ini sebenarnya mudah untuk kita selesaikan. Selesaikan. Jadi Bapak berpatokan pada aturan Pak ya? Iya, aturan aja, gitu kan. Kalau berhubungan dengan suara yang banyak gimana Pak? Nah, Oh gitu. kan ada juga ini suatu keputusan yang berkaitan suara di rapat misalnya Pak. Nah, di rapat kan kadang berbeda dengan aturan di secara nilai-nilai lah, dalam nilai-nilai kebaikan itu kan ada ditimbang, misalnya anak ini bagus dalam perilakunya, namun nilainya jelek, sehingga ada pertimbangan untuk naik kelas seperti itu. Apakah diperlukan suara terbanyak di sana, atau memang walaupun nilainya sudah jelek ya tinggalkan saja? Menurut Pak? Jadi kita ini kan kalau dalam mengambil sebuah keputusan gitu kan, kalau saya lah biasanya gitu kan, memang kita selalu mengadakan musyawarah gitu kan, apalagi menyangkut kepada siswa kita, contohnya kenaikan kelas tadi. Kenapa? Karena kan sekarang siswa itu kalau misalnya ya nilainya jelek semuanya gitu kan, dalam aturannya itu kan harusnya tinggal kelas, misalnya kan seperti itu. Tetapi di sini kan ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, gitu kan. Pertimbangan itu ya hasil dari kesepakatan itu, gitu. Kesepakatan dalam musyawarah, misalnya guru-guru kan yang mengajar di kelas, gurulah yang tahu dengan keadaan siswa tersebut, gitu kan. Mungkin nilainya itu jelek, itu mungkin karena memang kemampuannya yang rendah, gitu kan. Kemampuannya yang rendah. Tapi ya guru-guru tentu menilai itu untuk kenaikan kelas itu tentu tidak hanya berdasarkan kemampuan dalam intelektualnya, gitu kan. Tentu juga ada pertimbangan lain, gitu kan. Ya tidak mungkin kita harus meninggalkan anak ini sementara anak ini dikatakan baik, hadir terus segala macam hanya karena faktor nilai, gitu kan. Jadi ya kalau saya tetap berpegang kepada keputusan rapat, gitu kan, dan memang nanti yang memutuskan tetap saya yang memutuskan, gitu. Oke Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan dan sedang dilema seperti itu, apakah Bapak menyelesaikan permasalahan itu langsung di tempat itu, atau Bapak butuh dulu tempat atau prosedur yang sesuai prosedur lah, atau ada yang lainnya gitu? Kalau dilema betul ya Pak, ya, memang kita tentu butuh waktu untuk memikirkan, gitu kan. Kemudian di sini tentu perlu ada semacam diskusi lah dengan teman sejawat, misalnya dengan kepala sekolah juga, gitu kan, sesama kepala sekolah, dengan pengawas juga, gitu kan. Kalau seandainya permasalahan itu berat, gitu. Tapi kalau permasalahannya ringan ya langsunglah berdasarkan aturan, gitu. Bapak berkonsultasi juga? Iya, konsultasi juga. Tapi kalau itu permasalahan yang berat, Ada berat. Kalau yang biasa-biasa aja ya langsung putuskan, gitu. Jadi ada pengelompokan masalah juga Pak ya? Iya, itu harus ada pengelompokan masalah. Kalau masalah ringan, sedang, berat, kasus yang berat ini yang agak sedikit, gitu kan. Apalagi kalau ada konflik kepentingan, gitu kan. Konflik kepentingan ya. Saling benar Pak ya? Sama-sama benar ya? Itu yang membuat kita agak sedikit susah. Kemudian Pak, terakhir nih, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membuat Bapak selama ini mempermudah membantu Bapak mengambil keputusan dalam suatu kasus-kasus, misalnya mungkin seseorang lah, atau ada faktor sesuatu yang memudahkan Bapak gitu. Atau ada Bapak idola Bapak, oh dia seorang yang Bapak idolakan, dia seorang pemimpin yang bagus, kemudian Bapak meniru gitu, adakah itu Pak? Atau faktor yang lain, bukan hanya orang aja Pak? Kita sebagai kepala sekolah ini Pak, dulu kan sebelumnya guru biasa, gitu kan.
Kalau kita dulu guru biasa, tentu kita dalam sekolah itu nanti kita menemui bermacam pimpinan kita. Iya. Kita dulu ya, tentu kita paling tidak yang mengambil lah berapa yang baik-baik dari pemimpin-pemimpin kita dulu. Nah, kalau Bapak mengatakan apakah ada seseorang atau apa, tentu saya di sini kan dalam mengambil keputusan tentu butuh juga pendapat gitu kan. Pendapat seseorang yang saya rasa mampu gitu kan. Dan pendapat itu biasanya kepada yang senior saya lah gitu kan. Kenapa? Karena pengalaman beliau tentu lebih banyak gitu kan. Jadi memang ada gitu, tapi itu dalam kasus-kasus yang berat gitu kan. Kalau yang ringan-ringan ya bisa diselesaikan langsung gitu ya, Pak Donald ya. Oke, Pak. Begitu saja Pak. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya pada pembicaraan kali ini Bapak melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan aturan Pak ya. Ya, betul. Kemudian ada kalanya Bapak harus mengambil keputusan suara terbanyak gitu Pak. Iya, betul. Sesuaikan dengan kondisi lah. Sesuaikan dengan kondisi dan aturan serta pendapat yang lain. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Donald.